yaitu berbeda dengan binatang. Hal yang bisa kita lihat perbedaan adalah dari faktor-faktor material. Faktor material saja teman-teman punya kulit dengan binatang secara empiris itu berbeda. Bisa cek di laboratorium binatang. Yang teman-teman punya kulit saja. Dicubit saja teman-teman, cubit binatang itu sudah terasa cubitan. Secara material itu sudah berbeda. Itu faktor-faktor material. Namun yang mau dijelaskan kan adalah hal-hal yang karena secara material itu sudah berbeda. Namun yang mau ditekankan dalam penjelasan kebinatangan adalah berkaitan dengan sebuah perbuatan yang tidak didasari oleh kesadaran, insting ya, insting. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa apakah binatang bisa mengetahui binatang? Tidak, karena binatang tidak punya skenario penilaian. Lantas saya mengetahui kita binatang itu dari mana? Pasti manusia yang mengetahui bahwa dia berbeda dengan binatang. Kalau manusia tidak bisa mengetahui bahwa dia berbeda dengan binatang, itu persoalan. Kalau ada manusia tidak mengetahui bahwa dia adalah dia berbeda dengan binatang, itu persoalan. Itu persoalan. Apakah kita harus menjadi binatang? Yang dimaksud binatang ini bukan hal-hal yang material yang kita lihat sebagaimana fisik-fisiknya, namun itu berkaitan dengan hal instinktif. Instinktif itu berkaitan dengan hal-hal material ya. Kalau fitrah itu bukan hal-hal material. Dari segi penciptaan juga sudah berbeda dan persamaan itu sudah muncul. Itu hal kedua. Yang ketiga, sebagaimana penjelasan awal, kita mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu ada 3 ya. Nah, kalau berkaitan dengan manusia dan binatang, maka titik sentra perbedaan itu di titik 2 sumber awal, 2 sumber terakhir ya, ini sejarah dan hati dan kesadaran akal ya. Maka pada sumber pertama yang dikatakan bahwa alam adalah sebagai sumber pengetahuan itu adalah poin sama dengan binatang. Binatang juga anggap bahwa itu sumber pengetahuan karena hal-hal material panca indera kan, panca indera dia, insting juga demikian. Jadi dari 3 sumber pengetahuan itu 2 sejarah dan akal. Kalau sejarah dan akal itu adalah sumber pengetahuan yang membedakan manusia, maka sebenarnya di sini adalah lokus perbedaan yang sangat fundamental. Kalau kita melihat bahwa sumber sejarah itu berkaitan dengan aktivitas manusia yang diliputi oleh segala kesadaran, maka kalau kita mau mengatakan bahwa apakah binatang juga berperilaku juga, dia cari makanan kan. Namun perilaku yang tidak dibangun oleh kesadaran itu adalah perilaku yang teman-teman perilaku binatang ya, perilaku yang tidak didasari oleh instinktif. Jadi kalau kita mau mengatakan apakah yang berbeda fundament dari manusia dan binatang adalah pas hal-hal yang bersifat rasionalitas. Jadi apakah manusia semua berpikir, tapi apakah berpikir mereka sampai pada rasionalitas? Seringkali tidak, karena seringkali emosi mendahului rasionalitas. Ini di luar dari sisi kemanusiaan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa keinginan binatang juga ada, teman-teman juga pasti punya keinginan ya, itu hal yang sama. Kalau keinginan pada binatang juga ada, lantas pada manusia juga ada, apa bedanya dengan keinginan itu? Secara keinginan tidak berbeda, namun kualitas keinginan pada manusia pasti secara kuantitas tidak. Makan sama-sama makan, namun kualitas yang membedakan keinginan manusia dan binatang pasti ada unsur rasionalitas. Apakah teman-teman pernah melihat bahwa kambing itu pernah berargumentasi bahwa saya memilih makanan ini? Tidak, dia langsung makan saja, dia langsung makan. Namun manusia dalam mendudukan apa yang dimakan pasti dia memutuskan itu. Jadi kalau binatang-binatang itu dia memenuhi kebutuhannya, ya kebutuhan yang secara alamiah,
Namun manusia dia bisa menciptakan kebutuhan yang baru. Binatang makan itu saja, namun manusia dia bisa menciptakan kebutuhan yang baru yang belum ada. Jadi ini manusia ribet di sini. Dalam hal lain pula bahwa Ayatullah Mutahari mengatakan bahwa keimanan itu adalah membedakan manusia dan binatang. Kita punya pertanyaan, apakah binatang tidak beriman? Bukankah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu beriman semuanya? Kalau ada sesuatu yang tidak beriman sama Tuhan, berarti ada sesuatu yang keluar dari penciptaan Tuhan. Apakah hanya manusia yang beriman? Binatang itu tiap hari juga dia beriman. Dia beriman, paling tidak imannya begitu-begitunya. Batu juga beriman. Karena kalau kita mengatakan bahwa ada sekelompok ciptaan yang tidak beriman sama Tuhan, maka pertanyaan kita ini ada lantas dari mana? Batu, kucing dan lain-lain sebagainya. Lantas dari mana yang dimaksud dengan iman itu berbeda? Kalau semua orang manusia dan binatang itu sama-sama beriman karena sama-sama titik penciptaannya sama. Lantas di mana iman yang berbeda itu? Iman yang tidak didahului oleh pengetahuan itu sama-sama dengan binatang. Bisa saja sama-sama. Namun yang dimaksud dengan iman yang berbeda dengan binatang adalah iman yang didasari oleh pengetahuan. Artinya apa? Sesuatu yang didasari oleh pengetahuan itu adalah sebuah keinginan, sebuah keimanan yang dicapai. Kalau binatang tidak. Dari kecil orang beriman begitu itu pola-pola binatang. Itu yang kedua, yang titik perbedaan yang paling fundamental. Yang ketiga, yang paling membedakan kita dalam kehidupan praktis adalah kita bicara dalam level kematian. Apakah teman-teman pernah melihat kucing meninggal didoakan? Orang buat hari satu hari, buat nasi kuning, doakan dia 40 hari, tidak. Ya, kenapa binatang tidak didoakan? Padahal dia itu makhluk hidup. Kan begitu kan? Bukankah manusia itu punya hati nurani? Kenapa dia tidak doakan itu? Binatang-binatang yang sudah berjasa, kenapa dia tidak doakan? Artinya bahwa doa itu berkaitan dengan orang-orang yang punya kesadaran. Kalau teman-teman mati tidak didoakan itu binatang. Artinya bahwa orang-orang yang perlu didoakan adalah orang-orang yang punya aktivitas kehidupan itu adalah berorientasi sejarah. Orientasi sejarah. Jadi kalau kita hidup sampai sekarang juga kita tidak mengetahui sejarah kita. Apa yang dimaksud dengan mengetahui sejarah? Yang dimaksud dengan mengetahui sejarah adalah kita mengetahui tujuan sejarah. Yang kedua, kita mengetahui bahwa tindakan kita punya alasan. Sudah seberapa banyak tindakan kita yang tidak punya alasan, maka itu keluar dari sebuah teorema sejarah. Kalau teman-teman pernah bertanya, binatang kamu punya sejarah berapa kali kamu buat? Sampai kapan pun tidak akan dijawab. Mau kamu latihan burung apa, dia tidak akan mengetahui bahwa level sejarah adalah level sebuah pemikiran yang tinggi dalam persepsi pengetahuan kita bahwa adalah level pengetahuan. Maka kita melihat bahwa ada 3 fundament. Satu, berbicara pengetahuan. Kalau kita berbicara pengetahuan, pada saat bersamaan kita punya titik kesamaan dengan binatang, ya ini hasrat ya. Lantas kalau kita sudah mengetahui sesuatu, hasrat kita mau apakan? Kita mau kemanakan itu keinginan-keinginan? Karena di dalam diri kita ini pasti ada sisi kebinatangan. Karena sejak awal kesadaran tidak mendahului kan? Tidak ada orang dari kecil pas lahir dia bilang, ibu saya cari buku. Tidak ada, pasti dia minta air susu. Artinya mencari air susu itu kan sifat-sifat hewani. Sifat hewani. Artinya itu insting dari dalam, insting saja. Kalau kita sudah sampai pada tingkatan kesadaran, lantas hasrat kita mau hilangkan? Tidak bisa. Apa keinginan kita mau buang? Tidak, namanya dia dengan diri kita begitu. Tinggal pertanyaan, apakah dia mendahului kita dalam aktivitas ataukah kita mendahului dia dalam aktivitas? Kalau kita mendahului dia dalam aktivitas berarti peran pengetahuan. Namun kalau dia mendahului kita dalam aktivitas berarti itu peran instinktif. Dengan begitu, maka kalau Ayatullah Mutahari mengatakan bahwa keinginan manusia, keinginan binatang itu
adalah sesuatu yang tidak terbatas, maka keinginan manusia adalah sesuatu yang terbatas. Namun sesuatu yang tak terbatas pada keinginan manusia itu tidak bisa dicapai oleh keinginan yang tak terbatas oleh binatang. Kalau keinginan yang tak terbatas oleh binatang kan dia terserah, dia mau apakan saja. Dia mau makan, semakan-makan seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Namun kalau manusia, dia punya keinginan itu dibatasi oleh akalnya. Lantas pertanyaan kemudian, apa yang membatasi keinginan? Apakah keinginan sendiri ataukah sesuatu yang di luar keinginan? Karena keinginan tidak mungkin membatasi keinginan. Pasti terus ya, keinginan satu ini begitu terus begitu. Dia berpindah dari keinginan satu dengan keinginan yang lain. Maka membatasi keinginan itu pasti peran pengetahuan. Apakah ketika kita mengatakan bahwa saya membatasi keinginan, lantas manusia keinginannya terbatas? Justru membatasi keinginan adalah sebuah modal awal untuk meninggikan derajat keinginan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pengetahuan itu sampai pada sebuah nilai fitrah, kebenaran, maka sebenarnya keinginan itu mau arahnya di situ. Itulah sebuah keinginan yang tak terbatas oleh manusia. Kalau hanya cari makan dan lain sebagainya, nah, tak terbatas pada binatang itu begitu. Yang dimaksud dengan tak terbatas pada keinginan binatang itu satu makan, dua begitu. Hari ini pikir nasi ini, besok begitu. Itu namanya tak terbatas pada binatang. Tak terbatas pada binatang. Namun tak terbatas pada manusia itu berkaitan dengan sisi tujuan dari yang mau hendak dicapai. Maka keinginan binatang itu bisa tak terbatas, namun dia menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan sebuah keinginan manusia yang didasari oleh rasionalitas. Jadi kalau kita melepaskan rasionalitas, maka keinginan kita tak terbatas sebagaimana hewan. Namun kalau kita membatasi dengan rasionalitas kita pada keinginan, maka keinginan kita akan bertransformasi dari sesuatu tak terbatas secara material, dia menuju pada sesuatu tak terbatas yang lebih mulia. Karena jika tidak, maka keinginan kita yang akan merusak kita. Ketika teman-teman membiarkan keinginan itu berjalan sendiri, maka teman-teman akan hendak begitu. Mau ini. Ini namanya keinginan ya. Tidak ada orang namanya ingin. Kalau orang bilang saya ingin, ya ingin saja. Jadi keinginan manusia, apakah keinginan pada diri manusia itu kotor? Tidak. Tidak ada kotor-kotornya. Namanya orang mau makan masa kotor. Masa orang mau apa? Mau cari minum itu dibilang tidak ada kotor-kotornya. Maka menjadi aneh kalau ada sebagian manusia yang saya mau menghilangkan keinginan, tak usah. Nah, namanya anugerah kan keinginan. Karena menghilangkan keinginan ini juga keinginan. Lantas kapan keinginan hilang? Tidak ada hilang-hilangnya. Saya mau jadi manusia yang menghilangkan keinginan. Itu dia keinginan. Sampai kapan keinginan hilang? Artinya bahwa keinginan yang paling mendasar pada manusia adalah keinginan yang bukan berkaitan dengan hal-hal yang fisikly sebagaimana hewan. Hewan juga punya keinginan. Namun keinginan manusia adalah keinginan yang bukan berkaitan dengan hal-hal fisik. Ini adalah sebuah keinginan yang terkonstruksi, sehingga terbentuk sebuah keimanan begitu. Sehingga dalam ayat Al-Quran mengatakan bahwa yang membedakan manusia dan binatang itu kan adalah kecenderungan dan sikap ya. Sikap. Salah satu sikap itu dijelaskan tadi bahwa itu adalah domain dari ideologi. Kapan itu setan hewan-hewan bilang kan punya ideologi ini? Tidak ada kok. Tidak ada bilang bahwa binatang itu punya ideologi komunis. Tidak ada. Binatang tidak punya ideologi komunis, ideologi tauhid. Kalau ideologi tauhid masih mungkin, karena dia semua arahnya di Tuhan. Kalau komunis sudah tidak mungkin, itu mustahil. Namun kalau binatang itu dia punya ideologi tauhid. Ideologi tauhid artinya bahwa memang dia semua kan arah begitu. Dia arah. Kalau kita mengatakan ketika kita melihat binatang, kemudian dia bersenggama di jalan, oh ini berdosa. Tidak, itu perintah Tuhan bagi dia. Namun bukan bagi manusia. Kalau kakaknya kita juga sama-sama. Itu bukan perintah Tuhan. Kalau binatang begitu, kucing tabrak sembarang, itu memang perintah Tuhan bagi dia begitu. Itu perintah Tuhan. Artinya ada satu manifestasi Tuhan ternyata.
Jadi kalau kita mengatakan buruk itu karena kita, namun pada hewan itu adalah sebuah kebaikan bagi dia. Justru kalau dia tahan-tahan di depan umum, itu baru buruk bagi dia. Jadi hal vulgar bagi hewan itu adalah sebuah, kalau kita bilang halal ya, halal itu baik-baik bagi dia. Namun berbahaya bagi manusia, bagi yang berkesadaran. Saya bilang kayaknya sama-sama penciptaan riba saja. Kalau binatang begitu kita juga ikut binatang, tidak masalah. Cuma teman-teman akan dipermasalahkan. Bagi teman-teman tidak menjadi masalah, namun dipermasalahkan. Kalau teman-teman kunci rumah bawa kucing ke dalam, tidak orang permasalahkan. So, kalau teman-teman dengan kucing di luar, itu permasalahkan. Kan begitu. Jadi hal-hal yang tertutup bagi manusia tidak menjadi suatu. Ya kayaknya saya seperti binatang, kamu kayak kucing, bawa kayak kucing ke dalam kamar, tutup pintu semua rapat-rapat. Jangan sampai orang tahu, karena kalau orang tahu pasti masalah. Tapi kalau kamu di luar bawa kucing, cium-cium kucing, kenapa begini? Bukan cinta hewan, tapi kan orang bilang begini. Ini adalah sebuah keinginan. Jadi keinginan yang paling dalam itu sebenarnya keinginan mau melepaskan yang fisik. Keinginan yang mau melepaskan hal-hal begitu saja. Jadi kalau ada tiap hari, saya mau makan apa besok? Begitu terus kan? Begitu terus. Padahal keinginan yang paling dalam itu adalah keinginan untuk kembali kepada habitatnya. Kalau kita tidak mengembalikan keinginan pada ciptaannya, kita mulai menjalimi diri. Kita libas terus itu makan. Coba teman-teman saja, makan terus pasti bosan. Artinya kalau makan terus sebagai sebuah keinginan itu membosankan, maka sedangkan keinginan itu pada esensinya tak terbatas, maka sebenarnya menyuruh dia makan terus itu sebenarnya menjadi keinginan. Makan bosan. Padahal keinginan itu kan dia suka, dia tidak mau ada batasnya keinginan deh. Dan pemikiran juga adalah sesuatu yang tidak punya batas. Maka bahasa keinginan itu juga bahasa akal. Karena keinginan saya pernah membuat keinginan juga suka. Cuma keinginan itu dia sampai pada sebuah kejenuhan. Artinya bahwa dia cari ini bukan ini. Maka ketika kita memaksakan, ketika keinginan kita sudah jenuh, namun kita paksakan terus, itu berarti kita tidak mengetahui apa sebenarnya hakikat keinginan. Karena hakikat keinginan itu sama dengan hakikat akal. Hakikat akal itu kembali kepada sang Khalik, menemukan sang, maka dengan keinginan juga orang bisa kembali. Binatang kan begitu. Binatang itu dia makan terus, tapi itu pada hakikatnya dia akan tunjukkan bahwa ini saya kembali ke Tuhan. Makan terus, dan kasihan binatang. Jangan kita yang kasihan. Kita kasihan karena kita yang tidak bisa mengembalikan keinginan pada tempatnya. Tapi kalau binatang itu dia mengembalikan pada makan terus kan? Kecuali teman-teman lihat binatang puasa itu aneh. Ini terus, ya, terus. Kan bulan puasa kan hanya bulan manusia, bukan bilang kambing. Kalau ada bilang bulan puasa, jadi semua makhluk puasa, benar. Kalian penjarakan ya. Jadi pada intinya bahwa keinginan satu. Jadi kalau keinginan itu sifat material dan kesadaran akal itu adalah sesuatu yang menjangkau pengetahuan yang lebih abstrak, dan fitrah itu adalah cenderung pada kebenaran, maka tiga jenis yang berbeda itu punya tujuan satu. Tujuan dari insting pada dasarnya akan kembali, fitrah juga pada kebenaran, akal juga menemukan kebenaran. Maka tiga hal ini pada diri manusia jangan dikontradiksikan saja. Tentu dengan peran kekuatan rasionalitas. Disitulah yang kemudian bahwa kita mengatakan iman kan. Jadi kalau kita menggunakan keinginan, kita menemukan iman. Kita menggunakan fitrah, kita menemukan iman. Kita menggunakan akal, kita menemukan iman. Itu yang disebut dengan iman yang sempurna. Kalau hanya dengan akal kita menemukan iman, ada dua yang tidak kita temukan. Ada fitrah. Kalau dengan fitrah kita bisa temukan keimanan, nanti dengan insting bagaimana? Kalau dengan insting juga kita bisa menemukan keimanan, maka sifat kebinatangan kita menjadi manusia. Kalau sampai teman-teman tidak bisa memanusiakan insting, teman-teman masih ingin selamanya menjadi binatang. Ada dominasi akan terjadi itu. Sekali astagfirullah, tiba-tiba mulai selesai dikit, berubah. Itu karena insting yang tidak termanusia, yang tidak terorientasi, karena tidak mungkin
Karena tidak mungkin Tuhan begitu kejam memberikan insting pada diri manusia untuk mau merusak manusia. Masa Tuhan kamu tegas sekali? Masa taruh insting ini mau merusak saya? Berarti dari awal kamu punya skenario kejam sekali. Pasti tidak ya. Kalau tidak, lantas yang merusak diri kita disebut insting. Jangan-jangan kalian yang tidak mengarahkan insting pada orientasi. Maka bagi saya, untuk bertuhan mencapai keimanan 3 level yang perlu diakumulasi. 1, akal, tentu tidak ditolak. Fitrah juga, pada insting juga perlu diarahkan untuk menemukan hakikat-hakikat. Dengan begitu maka keimanan kita manusia sudah begitu ya. Artinya bahwa dia sudah tidak terdominasi oleh. Jadi kita makan biasanya makan saja. Makan saja biasa-biasa begitu. Itu sudah. Artinya bahwa itu mulai terkontrol. Namun jangan sampai kita tidak mengorientasikan insting sehingga insting itu diarahkan yang lain. Karena kekuatan manusia yang paling kuat itu cuma insting. Insting paling kuat, subjektif kan? Tapi kalau akal itu biasanya abstrak. Namun daya dorong yang paling kuat itu insting. Pengetahuan ada karena dia tumbang-tumbang sedikit. Kita mengetahui. Jadi ada pertanyaan mengatakan, dari mana kita mengetahui apa ukurannya bahwa kita bisa menjadi manusia? Ukurannya adalah kita melakukan sebuah tindakan dan itu tidak merusak orang lain. Tidak merusak orang lain dan tidak merusak diri kita. Nah, itu adalah orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita bertindak masih tanda kutip masih merusak orang lain, kita masih cerita jam 12 menyanyi padahal orang lain di samping kamar sudah tidur, itu bukan manusia. Indikatornya itu saja. Artinya bahwa indikatornya itu adalah sebuah tindakan yang kemudian mengkritik nalar kita. Orang sudah baca buku, orang jam 12 sudah tidur, terang, menyanyi. Oh, itu bukan manusia. Itu ada dominasi insting. Namun kalau insting itu dikonstruksi, maka siapa yang mau menyakiti insting? Coba teman-teman, ada hewan, kucing begitu, teman-teman coba ganggu. Udah kejar itu. Kucing yang ada beranak begitu, lagi beranak, menyusui atau hewan, itu teman-teman ganggu, pegang anaknya, teman-teman dihabisi, dikejar ya. Artinya insting manusia juga yang sifatnya dikaitkan dengan itu tidak mau diganggu. Instingnya, kalau insting juga tidak mau diganggu dan akan mengatakan, ya memang mengganggu orang tidak bagus. Nanti kenapa teman-teman mengganggu orang secara insting? Teman-teman harus mulai mengorientasikan insting pada di luar jalur. Maka dengan bantuan akal nalar manusia, dia mau menata insting dengan baik. Atau kita mau mengatakan memanusiakan binatang. Itu bahasa-bahasa Imam Ali bagus. Bahwa Nabi mengatakan binatang pada diri setan pada iblis setan pada diri saya jadi manusia, kan? Ini kita tidak, manusia pada diri kita jadi binatang. Begitu ya. Setan, kalau setan itu artikan insting ya, pada dirinya itu jadi manusia. Kapok kan, tunduk dan taat kan. Coba kita justru pada kita itu binatang, pada diri kita lebih gila kan, serigala. Kalau kita artikan bahwa iblis itu adalah sebuah sisi instingtif, pada diri manusia dia harus menjadi manusia. Namanya pada diri manusia yang punya kan manusia. Kalau insting itu pada manusia, masa manusia tidak bisa kontrol ya? Kalau manusia tidak bisa kontrol, itu berbahaya. Berarti kita berada pada sisi B. Kalau insting pada diri manusia kita tidak bisa kontrol, sebenarnya kita berada pada diri mana? Apakah kita berada pada diri hewan ataukah hewan berada pada diri kita? Maka orang-orang yang mengatakan bahwa binatang pada diri kita, sebenarnya dia bisa mengontrol. Kalau tidak bisa, berarti pertanyaan kemudian jangan-jangan kita berada pada diri hewan sehingga dia memonopoli. Kira-kira begitu.